Penembakan terhadap Ustadz Arban maupun serangan yang ditujukan pada Ustadz Caniago belum lama ini seakan menambah panjang daftar Ustadz atau penceramah yang menjadi sasaran aksi kekerasan. Di balik kejadian itu, warga dan umat pun was-was siapa gerangan pelakunya. Laporan utama hadir dengan tajuk Ustadz diserang, orang gila kembali jadi alasan. Ancaman keselamatan terhadap Ustadz tampaknya masih mengintai. Ustadz Abu Syahid Caniago pun tak pernah menyangka bila ceramahnya di Masjid Baitus Syakur Jodoh Batu Ampar Batam pada Senin siang 20 September lalu itu bakal kedatangan tamu tak diundang yang hendak mencelakainya. Beruntung, Ustadz Abu Syahid tak terluka sedikit pun. Sementara penyerangnya berhasil. Malang, beberapa saat kemudian nyawa Ustadz Alex tak dapat diselamatkan. Kejadian yang menimpa Ustadz Abu Syahid dan Ustadz Alex dalam waktu yang berdekatan itu terang saja memantik tanya, mengapa aksi kekerasan serupa ini terulang lagi? Ada beberapa hal. Pertama, mungkin karena tidak adanya sanksi hukum yang sangat keras, sangat tegas kepada mereka-mereka para pelaku kejahatan teror terhadap para ustadz, para guru ngaji, para imam, para kiai tersebut. Tiadanya hukum yang sangat keras membuat orang kemudian melakukan tindakan ini berulang. Nomor dua, mungkin juga karena mereka-mereka yang kemudian tertangkap sering kemudian disebut sebagai orang dengan gejala jiwa atau orang dengan penyakit jiwa, sehingga kemudian tidak dilanjutkan tindakan hukum. Ini kemudian membuat orang yang lain akan melakukan hal yang sejenis untuk melakukan kejahatan yang sama. Padahal harusnya hal ini dibawa ke pengadilan untuk kemudian dibuktikan di pengadilan apakah dia gila atau tidak gila. Kekhawatiran bila dalih orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku kembali muncul bukan tanpa dasar. Sebab berkaca dari beberapa kasus penyerangan terhadap ustadz ataupun ulama, dugaan pelaku kerap dilabeli sebagai orang gila. Ustadz Yasid, seorang imam Masjid Al-Falah Darul Mutakin di Pekanbaru Riau, juga diserang dengan benda tajam oleh jamaahnya saat korban memimpin doa usai sholat Isya berjamaah. Pelaku tak lain adalah seorang warga yang sering diruqyah oleh Ustadz Yasid. Tidak semua gangguan jiwa, tidak semua ketidakwarasan bisa membuat orang bebas dari hukum. Tidak, proses hukum tetap bisa berlangsung kepada mereka yang punya tipe-tipe gangguan jiwa tertentu. Itu pertama. Yang kedua, kita kan tidak sebantah-bantah bicara tentang orang dengan gangguan jiwa ini. Kita bicara tentang orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan penganiayaan. Kan serius itu. Kalau sebatas bicara tentang orang yang punya gangguan jiwa, tentu saya juga berempati, harus ditolong, harus diobati. Tapi mengingat orang ini pada saat yang sama melakukan tindakan penganiayaan yang bahkan bisa membuat orang lain meninggal dunia, maka saya memilih untuk tetap mengedepankan tanda tanya alias rasa curiga. Apakah jangan-jangan mereka ini pura-pura sakit? Tak dipungkiri, kecurigaan perihal Absah tidak hanya status gila yang sering dilekatkan pada penganiaya ustadz atau tokoh agama masih menggayuti masyarakat. Desas-desus serupa itu tak pelak turut mengusik ketenangan para pemangku kepentingan. Pemerintah pun angkat bicara. Jangan sampai serangan terhadap ustadz yang kembali terjadi belum lama ini berkembang liar dan berpotensi mengancam keamanan serta ketenangan warga dan umat. Pemerintah menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk para pelakunya. Saya sudah memerintahkan dan ingin menegaskan kembali sekarang ini kepada aparat keamanan untuk mengusut kejadian itu. Dan pihak kepolisian memang sudah menangkap para pelaku
Saya berharap seperti yang sudah-sudah. Maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Terulangnya tindak kekerasan terhadap ustadz maupun tokoh agama yang baru-baru ini terjadi sepatutnya tidak dipandang sebelah mata. Harus ada langkah pencegahannya. Selain menanamkan nilai-nilai toleransi di masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, panitia atau jamaah harus sanggup menyiapkan pola pengamanan bagi ustadz atau penceramahnya. Tidak kalah penting dari itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka yang dianggap mengalami gangguan kejiwaan pun juga dituntut waspada. Permasalahan juga bisa terjadi karena dalam tanda kutip keamanan yang kemudian membersamai para ustadz tidak terdapat dengan maksimal. Maksud saya, perlindungan kepada para ustadz tidak diberikan secara maksimal. Karenanya saya apresiasi kepada beberapa ormas Islam yang telah menegaskan akan melindungi, akan membela, akan menjaga para ulama, dan tapi tentunya negara yang harus pertama kali menjaga. Mestinya ada undang-undang yang bersifat lex spesialis untuk bisa menghukum secara tegas, secara keras, menghadirkan keadilan, menghadirkan juga edukasi supaya tidak terjadi dan terulang kejahatan teror terhadap para ustadz dan para ulama seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Kalau kita berusaha untuk mencegah ya, maka menurut saya ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah keamanan itu kan tugas polisi. Tetapi kan polisi juga bisa dibantu oleh masyarakat. Nah, untuk itu mungkin barangkali ya di tempat-tempat pengajian ya, di tempat di mana umat Islam berkumpul ya supaya adalah ya satgas-satgas ya yang bertugas menjaga keamanan dan melindungi para dai dan para mubalik kita ketika mereka menyampaikan ceramah-ceramah. Ada pasal KUHP yang mengatakan kurang lebih orang-orang yang bertanggung jawab atas orang tidak waras ini, tapi kemudian lalai, sampai kemudian orang tidak waras itu membahayakan lingkungan sekitarnya, maka si penanggung jawab ini bisa diminta pertanggungjawabannya oleh pidana. Jadi anggaplah si pelaku yang notabene tidak waras itu tidak diproses hukum, tapi penanggung jawab untuk menjaga mereka karena lalai tetap perlu dihadapkan ke mahkamah pidana.